Makin ramai saja nih teman-teman. Menjelang bursa transfer musim panas tahun depan, mengingat para klub-klub Eropa mulai memaparkan pemain-pemain yang masuk dalam radar mereka. Dan ternyata para punggawa timnas Indonesia juga banyak yang masuk dalam radar para klub-klub ternama Eropa loh. Siapa sajakah mereka? Yuk siapin kopinya teman-teman karena Mimin punya banyak berita timnas Indonesia terbaru hari ini yang harus kalian ketahui. Jadi mari kita ke pembahasannya. Kabar pertama datang dari pemain yang dijuluki Raja Eksekutor Penalti, yaitu Kevin Dix. Hampir sekitar 70% FC Copenhagen kemungkinan akan melepas Kevin Dix di bursa transfer musim panas tahun depan. Ada satu nama klub yang sangat gencar mengincar pemain timnas Indonesia tersebut. Klub itu berasal dari Bundesliga, yaitu Borussia Mönchengladbach. Akan tetapi ternyata hari ini terungkap, Kevin Dix juga resmi masuk dalam radar pencarian pemain oleh klub asal Liga Inggris, yaitu Leicester City. Leicester City terpantau memaparkan sejumlah pemain yang sedang dalam incaran mereka, mengingat Leicester City saat ini bisa dibilang lagi krisis back yang sudah berpengalaman. Jadi patut kita pantau terus nih teman-teman. Soalnya makin hari makin menarik saja bursa transfer musim panas ini. Kabar selanjutnya datang dari Jay Itzes. Kabar tentang kapten kita Jay Itzes ini sepertinya nggak habis-habis ya teman-teman. Dikarenakan Jay Itzes sendiri mengalami peningkatan performa di setiap pertandingan. Menurut jurnalis asal Italia Nicolo Schira, hal ini membuat klub-klub Liga Serie A lainnya juga tertarik kepada kapten timnas Indonesia tersebut. Salah satu klub ternama yaitu Bologna diisukan sedang memantau Jay Itzes. Bahkan direktur teknik dari klub Bologna Giovanni Sartori datang langsung untuk melihat sendiri performa dari Jay Itzes saat Venezia versus Cagliari. Jika transfer ini benaran terjadi, maka Jay Itzes akan bermain di Liga Champion bersama klub Bologna. Akan tetapi Jay Itzes sendiri mengatakan bahwa dirinya ingin fokus terlebih dahulu membawa Venezia FC keluar dari zona degradasi. Ya akan tetapi segalanya bisa terjadi dalam bursa transfer ya teman-teman. Kita doain aja nih kapten kita, semoga performanya makin meningkat dan konsisten. Apapun pilihan kapten kita harus menghargainya ya teman-teman. Kabar selanjutnya datang dari Miss Hilgers. Walau di akhir tahun ini Miss Hilgers terpaksa absen akibat cedera dan fokus pemulihan, akan tetapi Miss Hilgers tetap masuk dalam nominasi bek terbaik Liga Eredivisie versi ESPN. Hal ini membuat Miss Hilgers juga masuk dalam radar pantauan klub-klub Eropa pada bursa transfer musim panas ini, di antaranya klub La Liga yaitu Sevilla, klub Serie A yaitu Como, dan ada isu juga klub dari Bundesliga dan Liga Inggris juga sedang memantau punggawa timnas Indonesia Miss Hilgers. Akan tetapi tentunya yang terpenting Miss Hilgers harus fokus ke penyembuhan cederanya terlebih dahulu, karena akibat cederanya ini dan absen di beberapa pertandingan bersama FC Twente membuat nilai market Miss Hilgers juga mengalami penurunan. Ya kita doain saja Bang Miss biar lekas sembuh, biar bisa membantu timnas Indonesia juga saat melawan Australia bulan Maret nanti ya teman-teman. Oh iya, kabarnya juga Odading Mang Ole yaitu Ole Romeni juga akan hengkang dari FC Utrecht. Ada 3 nama klub yang berkeinginan mendatangkan Ole Romeni, yaitu Oxford United, FC Emmen, dan Leeds United. Kalau menurut teman-teman bakal kemana nih Bang Ole ini? Komen di bawah ya. Ya, kalau tadi kita sudah bahas berita tentang isu hangat bursa transfer musim panas pemain timnas Indonesia. Sekarang waktunya kita bahas berita tentang persiapan timnas Indonesia menatap kualifikasi Piala Dunia. Berbicara soal persiapan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia, tentu saja tak luput dari upaya pencarian pemain-pemain keturunan baru. PSSI sekarang sedang fokus mencari tambahan kekuatan untuk timnas Indonesia. Ole Romeni sudah ada di genggaman tangan, dan selanjutnya masih dalam upaya pencarian oleh Bapak Erick Thohir. Dan berikut nama-nama pemain keturunan yang masih dalam tahap negosiasi yang cukup alot dengan PSSI. Nama-nama seperti Ian Maatsen, Jairo Riedewald, Miliano Jonathan, Ryan Flamingo, Pascal Struijk.
Dan Tristan Goijer masih belum pasti dan dari semua yang Mimin sebutkan tadi. Bahkan ada yang lagi tahap komunikasi dan bahkan tak ada komunikasi sama sekali dengan PSSI. Jadi bisa dibilang nama-nama tersebut kayaknya sulit untuk PSSI rayu dan ajak pulang ke Indonesia dalam waktu dekat ya teman-teman. Akan tetapi menurut Mimin ada satu opsi pemain yang bisa langsung PSSI proses bersama oleh Romani. Pemain itu adalah Mauro Zylstra. Mauro Zylstra bermain untuk klub FC Volendam U21. Performa Mauro Zylstra dikenal sebagai striker tajam dengan postur tubuh yang menjulang, yaitu hampir 2 meter. Ia memiliki kemampuan dribble yang baik, tembakan akurat, dan kepiawaian dalam mencari posisi. Mauro Zylstra sendiri menurut Mimin sudah layak juga promosi ke tim utama FC Volendam, mengingat ia sudah mencetak 10 gol dari 10 laga yang ia jalani bersama FC Volendam U21, yang artinya dia adalah penyerang yang sangat tajam. Potensial untuk Timnas Indonesia Mauro Zylstra berpotensi menjadi salah satu andalan Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. PSSI memasukkan namanya dalam daftar pemain potensial yang bisa memperkuat Timnas Indonesia, terutama di lini depan. Berkas-berkas Mauro Zylstra sendiri sudah ada di tangan PSSI, jadi tinggal memproses saja. Kalau menurut teman-teman gimana tentang Mauro Zylstra? Komen di bawah ya. Malaysia berbeda nasib dengan Pak Erick Thohir yang selalu berhasil membawa putra-putri bangsa pulang ke tanah air. Malaysia justru sering gagal menjalankan program mencari pemain keturunan. Yang terbaru ada nama Josh Brownhill, pemain Liga Inggris yang sempat diklaim punya darah keturunan Malaysia. Kini justru membuat klarifikasi bahwa dirinya tidak mempunyai darah keturunan Malaysia sama sekali. Dia pure orang Inggris, ucap Josh Brownhill dalam Instagram story-nya. Kegagalan ini bahkan diakui langsung oleh Tunku Mahkota Johor selaku owner klub Malaysia JDT. TMJ bahkan langsung mengirim pesan kepada Josh Brownhill tentang pernyataannya tersebut. Pemilik JDT juga meminta kejelasan Josh karena penggemar Malaysia terlanjur sangat menginginkannya bergabung dengan Timnas Malaysia. Pesan itu pun dibalas langsung oleh Josh Brownhill. Dia mengaku tidak ada darah keturunan Malaysia di dalam keluarganya. Dirinya pun tidak tahu dari mana mulainya kabar itu muncul. Ya, lagi-lagi Malaysia gagal untuk mencari pemain keturunan yang ada di Eropa ya teman-teman. Gimana tanggapan kalian? Komen di bawah ya. Ya, itulah beberapa berita yang lagi naik hari ini seputar Timnas Indonesia terbaru hari ini. Semoga informasinya bermanfaat ya teman-teman. Terus dukung tim nasional sepak bola Indonesia menuju Piala Dunia. Jangan mau dipecah belah, teruslah bersama-sama mengawal Garuda mendunia. Sehat selalu ya teman-teman dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.